connecting the past to the future. Jadi kayak uh, foto foto itu bukan hanya untuk dikenang masa lalu, tapi juga bisa dibawa ke masa depannya juga. Misalnya, oh ini mama pas masih masih di kuliah, masih dengan bapak dulu begini, aduh, nah, kayak gitu. Makanya di sini kita pengen foto hidup. Jadi kita foto itu eh, bikin sebuah art untuk mengantar dari yang lalu ke masa depan. Oke, jadi langsung saja pertama kita masuk ke per section, yaitu basic things atau basic dalam fotografi. Oke, jadi dalam basic kali ini jangan dulu kaget dengan ini segitiga ini dia. Jadi karena segitiga ini bukan mau hitung luas permukaan segitiga. Oke. Jadi di sini kita bisa lihat di atas itu ada ISO, aperture, dan shutter speed, atau bisa dibalik-balikan. Nah, jadi ini dikenal dengan exposure triangle yang ini tadi. Jadi exposure triangle itu adalah secara umum untuk mengaitkan tiga variabel yang menentukan exposure sebuah foto. Jadi seperti yang kalian lihat di sini ada ISO, aperture, dan shutter speed. Oke. Nah, gunanya untuk menyeimbangkan ketiganya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi salah satunya dari fotografi itu membutuhkan penyesuaian setidaknya satu dari antara tiga yang lain ini. Jadi misalnya eh, eh, dari ini ketiga ini harus masing-masing ke perfect di antara di sini. Jangan sampai lebih ke sini atau apa kayak gitu. Nanti saya jelaskan apa ya. Oke, jadi mereka tidak hanya mempengaruhi exposure. For your information, exposure itu adalah kecerahan. Oke, bukan exposure itu kayak yang di CV-CV itu exposure kayak gitu lah kalau mau. Oke, tetapi juga merupakan penentu terbesar dari tampilan foto gambar. Jadi penguasaan mereka sangat penting baik untuk teknik dan komposisi. Oke, jadi pada kali ini kita akan belajar tentang shutter speed. Apa itu shutter speed? Jadi shutter speed adalah ukuran berapa lama rana tetap terbuka eh, dan berapa lama rana akan menutup. Jadi seperti kalau di handphone itu karena tidak ada jendelanya, makanya kayaknya sudah jadi masuk digital kamera ya. Nah, jadi kalau dalam kasus ini kamera sebenarnya kalau mau bilang kamera handphone sama kamera normal zamannya sekarang sih sama aja sih. Tapi kalau mau dibilang untuk mungkin yang untuk hasil terbaik yaitu pakai kamera emang yang kamera apanya gitu. Oke. Jadi contohnya dalam kasus ini menggunakan kecepatan rana yang lebih tinggi. Nah, adalah untuk menghentikan gerakan. Jadi kalau misalnya kita pakai shutter speed yang terlalu tinggi, itu guna untuk misalnya ada objek yang sedang bergerak. Nah, di situ kita bisa menangkap freeze objek itu dengan shutter speed yang paling tinggi. Akan tetapi shutter speed paling tinggi itu membutuhkan cahaya yang lebih banyak tentunya. Karena kalau shutter speed semakin tinggi, maka jendela yang akan memotret itu jadi kayak langsung memotret dengan sangat cepat, yaitu misalnya ada 1/100, ada 1/1000, ada 1/4000. Iya. Kemudian kita ke aperture. Aperture adalah ukuran seberapa terbuka atau tertutupnya iris lensa. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah lihat, oh ini jadi kayak blur banget itu yang di belakang itu, jadi kayak kelihatan kayak apa namanya itu loh, eh, kayak lampu kalau di belakang objek itu kalau difokusnya di depan sini, di lampu di belakang itu kayak seperti ada bulat-bulatan kayak gitu. Nah, itu karena aperture. Semakin besar aperture yang dibuka, semakin banyak cahaya dan semakin akan memfokuskan ke objek eh, yang kita mau, atau biasa disebut juga depth of field atau fokus penajaman. Oke, yang ketiga ISO. Secara definisi, ISO itu adalah ukuran tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya.
Oke, jadi kayak misalnya kita memakai ISO 100. ISO 100 itu kayak seperti pada satu gambar itu yang proses itu ada 100 semut contohnya ya. Nah, jadi semakin rendah eh, tingkat ISO-nya, semakin jelas foto yang akan dihasilkan. Akan tetapi semakin banyak ISO yang dihasilkan, maka semakin banyak cahaya yang didapatkan, akan tetapi bisa semakin tidak sensitif. Jadi kalau mau dilihat di pada gambar-gambar di apa bakalan ada kelihatan seperti kalau mau dibilang noise, nanti akan saya tunjukkan. Oke, jadi ini contohnya ya. Jadi yang di atas ini adalah ISO. Di sini ISO. Kita bisa lihat di sini ada ISO 100 sampai 12.800. Kalau untuk kamera zaman sekarang ISO-nya sudah sampai 6.400 kalau salah ya. Kalau yang untuk kamera kamera advance zaman sekarang ya lebih lagi sih, udah sampai 512.000, bahkan sampai ada yang sudah sampai 1 juta kayaknya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat dari yang sepeda ini dari 100, kita bisa lihat ini sangat tajam, ya. Nah, tapi kalau misalnya di tempat gelap pasti bakalan tambah ISO, bakalan tambah cahayanya. Jadi misalnya kita pakai 800. Nah, 800 itu kelihatan kayak sudah, nah kayak gini, kayak gini, noise-nya udah lumayan ini. Apalagi kalau kita pakai 12.800 kayak gini. Nah, bedakan sama 100 ini sama 12.800 yang ini. Jadi gambar bisa terlihat eh, mulus, tapi untuk sensitivitas cahayanya jadi berkurang. Bedanya dengan ini. Kalau 12.800 ini sensitivitas cahaya lebih bagus, akan tetapi penajaman gambar cukup, kalau bilang sudah cukup sangat jelek sih. Karena 12.800 sudah lumayan apa. Sama kayak kalau misalnya ya apalagi yang pakai iPhone kan. iPhone apalagi story-story tuh yang kalau ya malam minggu datang-datang ke apa. Nah, pas Samantara story kan pasti kelihatan lah, ini kenapa kayak noise, kayak noise banyak yang kayak gitu lah. Nah, itu makanya biasanya kalau orang story gambar itu biasanya ya kan orang kan cuma tahu kan auto doang kan, nggak sampai apa. Oke, lanjut. Yang kemudian adalah aperture. Ini adalah aperture. Oke, seperti yang kita bilang tadi. Jadi untuk bisa aperture bisa eh, membuat depth of field atau fokus pada suatu gambar. Jadi di sini semakin besar bukan lensa, semakin akan menjadi blur seperti ini. Akan tetapi semakin susah untuk dapat difokus ke bagian sekeliling. Jadi kalau mau fokus itu harus tepat sesuai akurat di mana tempatnya akan difokus. Sama seperti halnya kalau pakai handphone sekarang kan nggak pakai kayak gini, tapi ada sih kayak misalnya Samsung Galaxy S10, S20 kayaknya pakai yang kayak gini. Nah, biasanya kan kalau di HP manual zaman sekarang kan juga pasti ada. Jadi kayak ada manual modenya gitu. Oke. Nah, kita lanjut. Sorry, lagi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah, ini f1,8. Kalau dibilang kamera lensa sekarang bukannya ada yang dari 1,4, 1,2, 1 juga ada, nah sampai 22. Jadi semakin besar bukaan lensa yang dihasilkan, semakin bokeh. Bokeh itu dibilang blur. Nah, blur backgroundnya semakin semakin kecil bukaannya, bukaan lensanya, semakin tajam juga gambar yang dihasilkan seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut ke shutter speed. Seperti yang saya bilang tadi, shutter speed itu gunanya untuk menangkap suatu objek. Misalnya kalau objek cepat, kalau bilang objek cepat sekali lewat. Nah, di situ dari sini kita bisa lihat. Kalau di ini adalah pakai shutter yang shutternya bukan itu jendelanya itu bukannya satu detik. Jadi pas
dipencet tombol ranah, nanti kayak dia buka, tunggu 1 detik, baru langsung tutup. Nah, makanya di sini kita bisa lihat ada motion blur di sini. Bisa terlihat dari sini beda. Ini ada 1/160. Ini udah lumayan cepat untuk uh, kecepatan runnya yang dihasilkan. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya di sini. Kalau mau terapkan bisa juga, kalau nggak ada kamera bisa terapkan di kamera-kamera HP zaman sekarang juga udah ada apa kok. Kalau misalnya teman-teman mau coba yang kayak lampu-lampu jalan tuh yang sambil jalan-jalan kayak gitu, nah itu bisa pakai dengan bukaan paling lebar, ISO paling rendah, akan tetapi pakai shutter yang paling rendah juga. Ini kan yang paling rendah 1 second. Paling rendah di handphone itu kalau nggak salah bisa sampai 10 second. Akan tetapi untuk kameranya, kamera HP, jangan sampai uh, bergerak bergerak sedikit pun. Jadi kayak kalau cuman kayak gini aja udah mempengaruhi kepada gambar. Nah, jadi alangkah baiknya kalau mau foto running light jalan kayak gitu disarankan untuk memakai tripod. Oke, lanjut kedua sesi kedua yaitu komposisi. Nah, komposisi biasanya pasti kan orang-orang sekarang pada lihat, oh ini kok fotonya bagus gitu. Kenapa bisa bagus atau apa? Pasti kan ada komposisinya. Jadi di dalam komposisi itu sebenarnya ada peraturannya. Oke, jadi peraturannya seperti ini. Nah, di sini yang pertama adalah leading lines, digunakan untuk menarik perhatian pemirsa melalui sebuah foto. Yaitu foto ini disengaja atau tidak disengaja, garis-garis alami ya, yang dibuat dalam ruang foto atau dalam frame foto. Jadi di sini garis-garis itu digunakan untuk menciptakan narasi visual dalam komposisi. Nah, jadi contohnya kayak ini, yang foto ini kita ambil di pelabuhan pas Beksi Minus kemarin. Nah, dari sini kita bisa lihat. Nah, enggak kita bikin hanya pakai pointer aja. Nah, dari sini kita bisa lihat ini ada garis yang menjulang gini. Ini juga kayak gini, ini juga kayak gini. Sama juga halnya dengan ini dan ini. Ini juga. Jadi semua ini mengarah ke satu objek. Jadi kayak seperti point of interest apa yang di dalam foto ini. Jadi kayak oh ini kita lihat ada bapak-bapak kalau bilang kayak kargo, pembawa kargo dari kapal sedang berjalan di tengah lorong, di tengah lorong lah, di tengah lorong dekat pelabuhan. Jadi ini berguna untuk membuat point of uh, point of interest. Jadi ini point of interestnya ini. Nah, yang ini point of interestnya ini. Oke, berlanjut juga seperti ini. Nah, ini kita ambil point interestnya seperti lorong yang tidak berkepanjangan. Ini kita ambil juga masih sama di 45, di bagian 45. Nah, ini kita bisa ambil garis dari sini, dan dari sini. Jadi semua kayak seperti menjulang ke satu arah, begitu. Nah, ini contohnya ini ada satu arah ke bagian lorong ini. Sama seperti halnya dengan yang ini di Jarot, kita bisa lihat ini ada seperti lining menjulang lagi seperti dari sini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, bahkan ini ke sini sampai ini ke sini. Jadi point of interest-nya ada di lorongnya sini. Jadi seperti kayak oh di kawasan yang ramai kayak ini bagus ada tempat keluarnya di bagian sini. Oke. Yang kedua, filling the frame. Nah, komposisi ini di mana kamu dapat memenuhi foto kamu dengan objek. Jadi kalau mau dibilang main di luar nalar. Jangan main kayak oh misalnya yang ini kepala burung mangut ini. Nah,
kan fotonya kan pas banget dengan kepalanya nih. Ini sengaja dipilih the frame kayak gini agar nanti kelihatan matanya, terus kayak seperti apa ya namanya itu? Eh, Point of interest-nya juga dapat di mukanya ini. Tapi kalau kita ambil mundur, jadi bakalan kelihatan beda gitu. Nah, sama halnya juga dengan ini. Ini filling the frame-nya kita bikin fill sampai ke jendela-jendelanya ini. Jadi walaupunnya nggak sampai ke gedung, tapi kita ambil jendelanya yang ini. Oke, lanjut. Nah, ini framing the object. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan hasil foto secara keseluruhan. Jadi menarik perhatian yang melihat foto untuk ke subjek, dong. Misalnya di dalam bingkai ada bingkai juga. Nah, misalnya ini kan bingkai ini bingkai ini. Nah, ini bingkai kotak kalau mau dibilang. Nah, ini bingkai kotak. Nah, di dalam bingkai ini ada bingkai juga yang ini. Nah, ini bingkainya juga. Jadi ini dinamakan framing the object. Jadi di dalam objek ini ada framing juga. Nah, begitu. Jadi kalau bisa kayak main imajinasi bisa bisa pakai kayak misalnya cuman kayak bulatan kayak tape bisa pakai kayak cuman kotak dari uh, framing dari memang framing foto juga bisa, pakai apa aja bisa, pakai misalnya pakai yang dari pohon sela-sela pohon juga bisa. Jadi uh, bisa harus untuk memain imajinasi. Jadi fotografi itu sebenarnya main imajinasi sih sebenarnya. Jadi harus pandai-pandai imajinasi, menyusun imajinasi itu untuk menghasilkan sebuah karya. Oke, lanjut unusual angles atau viewpoints. Nah, di sini kita bisa lihat sudut pandang dapat digunakan untuk membuat komposisi yang menarik pada sebuah foto. Akan tetapi tidak semuanya sudut pandang normal akan menjadi bagus. Tapi unusual itu posisi yang tidak biasa bisa membuat foto juga jadi lebih bagus. Nah, misalnya seperti ini. Ini gedung di Unsrat, yang gedung tua itu yang belum kelar sampai sekarang. Nah, gedung ini kalau mau dilihat kan, kalau mau ambil dari lurus, ya kayak bisa aja. Terus, tapi ini kita coba ambil angle itu ke atas. Nggak selamanya harus, ambil tengah deh ambil ambil apa namanya ini, langitnya, tapi itu udah biasa. Nah, kita ambil eh, posisi tidak biasanya dong, kayak gitu. Nah, contohnya juga ini tahun kemarin di kawasan kayaknya. Nah, ini kita ambil unusual angles. Jadi misalnya, kita main angle-nya kayak, lah kok ngambil, kalau mau ambil lurus kan rada nyeleneh kan, kayak kayak kelihatan kayak, lah ini kayak kok cuma lurus kayak gini. Nah, kalau kayak gini kan bisa dilihat kan ini enak banget tuh kalau mau lihat ini, karena dari komposisi ini kita bisa lihat ada dua dromolan yang berpapasan sama-sama. Di sini juga sebenarnya ada bulan di sini, tapi nggak kelihatan kalau apa ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke depth of field. Depth of field itu biasa dikatakan ketajaman fokus pada suatu objek. Nah, terus di belakang background itu bisa membuat efek blur, atau biasa kalau di bahasa fotografi sih namanya bokeh. BOKEH. Bokeh, bukan bokeh. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat di sini kan point of view, kayak point of fokusnya kan ada di tangan sini. Oke. Nah, karena point of fokusnya di tangan ini, jadi untuk backgroundnya sama dengan upgroundnya ini kelihatan kayak blur kayak gini. Nah, itu karena disengajakan, jadi point of fokusnya di sini. Nah, untuk menciptakan foto kayak ini
Ya tentunya kalian harus kalau misalnya kalau mau memakai apa namanya kamera biasa, minimal kalian harus mempunyai lensa fix atau lensa yang bukaannya bisa sampai 1,8 lah. Oke. Nah, contohnya juga ini framing eh, burung kertas. Kita ambil belakangnya dari lampu-lampu ini. Nah, kita bikin karena di bawah ada meja kaca, sorry, meja kaca. Jadi kita bikin seperti refleksi antara burung ini. Nah, jadi poin of fokusnya ada di burung kertas ya, burung kertas. Nah, di burung kertas ini. Jadi kita bisa lihat burung kertas ini kelihatan kan di bagian ininya memang fokus. Nah, tapi di belakangnya blur karena point of fokusnya ada di burung ini tentunya. Oke, kita berlanjut. Sekarang di symmetrical texture. Symmetrical atau tekstur. Nah, biddingan simetris ini sebenarnya tidak harus simetris, tidak harus simetris. Tidak harus memperhatikan dari aturan-aturan sebelumnya. Yang penting di dalam aturan simetris ini, yang penting kalau terlihat di mata itu kayak, oh, kok ini kayak simetris sekali kayak, nah kayak ini kan ini di gereja Ignatius ya. Nah, ini kan untuk atapnya kan, nah simetris sekali kan. Nah, menuju ke lingkaran yang ada di sini, jendela lingkaran. Nah, dari sini kita bisa lihat di sini terlihat simetris, ya kan? Nah, dari poin ini kita bisa ambil uh, foto yang sangat simetris dari sebuah objek atau sebuah latar background. Nah, contohnya juga ini sebenarnya adalah lampu rumah yang kalau ini lampu rumah Pak Saudara sih sebenarnya ini. Nah, karena kita lihat, oh ini kalau lihat dari bawah kok jadi keren nah gini. Makanya kita coba ambil. Nah, ternyata di sini kita bisa lihat bisa jadi simetrikal kayak gini. Nah, gitu. Nah, kemudian kita beralih ke gambar yang ini. Nah, gambar ini kita ambil di eh apa namanya itu mulai itu? Eh oh iya, Transquare. Iya. Nah, ini ambil di Star Square. Kalau biasanya kan ya, apalagi anak-anak kampus Unsur kan, siapa yang nggak tahu tanpa Star Square. Nah, di Star Square kan di tempat bulatnya itu kan di atap ada simetris kan, itu simetris kayak gini. Nah, ini bisa jadi point of view dari symmetrical text atau tekstur dari sebuah framing di dalam satu foto. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke rule of third. Nah, karena kenapa kita taruh rule of third paling belakang? Karena rule of third itu paling ribet dibicarakan. Karena ini ya kalau bilang sih ini paling basic, tapi sebenarnya lain kali ya nggak perlu pakai ini juga sih sebenarnya. Banyak yang kalau bilang biasanya kita belajar bilang, oh paling basic itu rule of third. Tapi sebenarnya ya kalau nggak pakai rule of third sih nggak apa-apa sih. Yang penting main imajinasi aja. Yang penting imajinasi kuat. Jadi kalau imajinasi kuat bisa menghasilkan foto yang kuat juga tentunya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, rule of third itu adalah sudut pandang dapat digunakan untuk membuat komposisi yang menarik pada suatu foto. Dengan memilih sudut pandang yang tidak biasa, seorang dapat menciptakan komposisi yang luar biasa. Oke, nah mungkin dari teman-teman mungkin di kamera-kamera HP atau kamera-kamera digital zaman sekarang pasti ada ini grid line ini. Nah, ini ada yang ini grid line seperti ini, ada 9 kotak. Nah, sebenarnya ini berguna sekali untuk membuat suatu komposisi di dalam suatu gambar. Nah, mungkin kalian tidak tahu kalau ini bisa membuat sebenarnya ini berguna untuk di dalam dunia fotografi. Nah, contohnya eh, di dalam foto ini, oke, mau ganti when offshore in color red. Oke, nah di ini kita bisa lihat
Nah, point of interest-nya ini, poin untuk komposisi di dalam rule of third ini terdapat di ini, titik-titik dari ini. Nah, apapun itu kita main di titik-titik ini. Misalnya ini seperti yang tadi gambar tadi yang kita kita kasih lihat. Nah, ini kan tepat di ini. Ya kalau mau dibilang sih kalau miss sedikit nggak apa-apa sih walaupun nggak apa nggak terlalu perfect nggak apa-apa. Yang penting titiknya pas di mana point of interest-nya kena. Oke? Nah, dari sini point of interest-nya ada di sini. Nah, jadi untuk itu dari sini kita bisa lihat untuk lining seperti kalau bilang tadi yang apa lining tadi kita bikin misalnya ini dari sini. Nah, kita bisa lihat ambil dari sini. Nah, dia tarik ke sini. Sama halnya dengan ini. Kita ambil kayak di sini aja. Nah, ya kan? Terus dari sini juga. Ini kalau bisa kalau misalnya dibilang ini dari lantai kan. Nah, kita ambil dari sini. Nah, makanya ini roll of third memang rada rada susah dimengerti karena memang ya rada ribet untuk apa. Nah, oke lanjut. Nah, ini contoh yang akan kita jelaskan. Yang kalau yang tadi ini kan ini untuk komposisi dalam suatu gambar misalnya di suatu ruang atau apa. Nah, di sini kita ambil sebuah objek yaitu kayak ada bapak-bapak sedang eh, membaca koran. Nah, kita ambil point of view-nya, jadi point interest-nya ini ada di titik-titik ini. Nah, kita bisa lihat titik ini kena pada bapak yang satu ini, ya kan? Nah, jadi di sini ini titik. Nah, ya kan? Jadi untuk objeknya bisa terkena di sini. Supaya walaupun di sini ada objek, di sini nggak apa-apa dia kosong. Begitu. Pokoknya untuk yang roll of third ini, apapun itu semua harus kena pas di ini, pas di titik-titik ini. Jangan lebih dari lewat atau apapun itu. Oke, lanjut aja. Kali ini kita berlanjut ke third section, yaitu type of photography. Nah, tentu saja fotografi tentu banyak sekali tipe, nggak cuman kalau mau dibilang nggak cuman hanya oh fashion fotografi, portrait fotografi, fotografi jalanan atau bagaimana. Nah, sebenarnya di dalam tipe fotografi itu kalau mau dibilang ada lebih dari 100. Tapi ya nggak mungkin juga kita mau bilang sampai 100 itu. Kita hanya highlight aja beberapa yang memang biasanya paling kepake di dunia-dunia fotografi zaman sekarang. Nah, kita bisa lihat di sini ada street fotografi. Nah, street fotografi itu biasanya merupakan foto-foto kalau ini biasanya kalau apalagi cewek-cewek nih kalau mau foto kan pasti bilang ini foto foto candid foto candid foto candid. Nah, foto candid itu sebenarnya berawal dari sini. Nah, oke. Okay? Nah, jadi foto ini mengabadikan momen kehidupan sehari-hari kota dan orang-orang di dalamnya. Misalnya seperti ini kita bisa lihat ada misalnya ini point of interest-nya di bapak-bapak dan ibu ini. Jadi bapak ini sementara menjual bunga kepada ibu ini. Nah, tapi di tengah-tengahnya itu ada di kawasan pasar, ya kan? Nah, ini ada bapak apa, ini ada ibu juga sementara menoleh kemari. Itu namanya itu eh, street fotografi. Nah, kemudian di sini ada dokumentari fotografi. Dokumentari fotografi ini bisa memberikan representasi langsung dan akurat tentang orang, tempat, objek, dan peristiwa dan sering digunakan dalam reportase. Nah, misalnya ya kalau mau dilihat sih kayak seperti reporter-reporter kali ini sih bisa dibilang fotojurnalis sih, tapi sebenarnya kalau dokumenter itu kayak bisa dikenang sampai dilanjut. Nggak cuman kayak oh cuma lihat di berita doang, habis itu dilupain. Nah ini dokumenter ini bisa dikenang sampai saya seumur hidup bisa mungkin. Nah seperti ini itu kita foto di
barusan yang tuh yang apa nih, eh demo yang RUU apa itu, lupa, sorry. Nah, di sini kan kita bisa lihat di sini mahasiswa sedang demo di gedung DPR. Nah, di sini kan kita bisa lihat, oh di sini banyak sekali polisi. Nah, di sini kita bisa lihat kan, ini dokumenter ini. Karena di sini mempresentasikan mahasiswa yang sedang berjuang untuk menegakkan keadilan gitu. Makanya di sini bisa bilang dokumenter fotografi itu bisa dikenang sampai ke eh, masa depan. Contohnya seperti kalau misalnya eh, yang kasus pemboman di Sarina itu, nah kan ada yang gambar itu yang seorang foto yang dia sedang pakai senapan di tengah-tengah kerumunan orang-orang sementara melihat eh, bom sedang terjadi. Nah itu kan memang timeless sampai sekarang itu masih tetap dilihat sampai sekarang. Jadi di situ kalau bilang kayak bisa dikenang sampai sekarang. Itulah namanya dokumenter fotografi. Nah, di sini kita bisa lihat ada landscape fotografi. Landscape fotografi adalah seni menangkap gambar alam dan luar ruangan dengan cara yang membawa penonton Anda ke dalam pemandangan. Nah, misalnya penonton kan ini, misalnya apalagi pandemi gini nih. Nah, kayak aduh mau keluar tapi enggak mau terkena corona, tapi nah di dalam ini fotografi juga bisa melihatkan kepada orang-orang bagaimana eh, pemandangan hanya dari sebuah foto doang seperti ini. Nah, ini kan ambil di pelabuhan juga sama. Jadi ini menciptakan kayak misalnya landscape dari sebuah jembatan Soekarno. Oke, yang seterusnya ada portrait atau fashion fotografi. Nah, ini mungkin kita spesialis. Jadi seni adalah ini portrait fashion dan fotografi adalah seni menangkap gambar model dengan estetika dari wajah, lekuk tubuh, dan pakaian yang dipakai sang model, guna untuk menunjukkan estetika dari seluruh aspek tersebut. Jadi, nah misalnya dari sini aspek dari muka, kita bisa lihat dari sini dari wajah, dari lekuk tubuh, dan dari outfit yang dipakai oleh sang model tersebut. Nah, lanjut dari sini, ya kali ini pasti so tau lah kalau pre-wedding sama wedding fotografi. Oke, jadi bisa lihat ada apa. Nah, di sini ada abstrak fotografi. Abstrak fotografi seperti yang kita bilang tadi. Misalnya sementara Bapak jalan, tapi tiba-tiba kayak lihat, ih, kok ada yang bagus dipandang. Nah, pas saat dipandang, kayak, oh, enak dipandang, jadi suka mau foto dong. Nah, pas foto itu jadi kayak, oh, walaupun memang kelihatan kayak seperti ndak gimana ya kalau bilang nyanda nyanda bagus ke bagaimana, tapi dia kayak ada suatu seni di dalamnya. Misalnya ini dang abstrak fotografi. Makanya di sini genre yang sulit didefinisikan. Jadi dia terkesan mau bilang mau bayangan, tekstur atau apa. Misalnya ya mau foto bayangan sendiri juga bisa, atau misalnya mau foto tekstur-tekstur dari apa juga bisa dan lain-lain. Jadi di dalam kesannya di dalam foto itu eh, ada maksud dong, ada maksudnya ada pandangan yang bagus, misalnya ada pemandangan yang bagus di dalam satu foto itu. Oke. Nah, kita masuk kepada sesi terakhir. Nah, di sini ya kalau bilang ini kita cuma buat intermezzo saja. Nah, ini mungkin untuk cewek-cewek apalagi cowok-cowok yang misalnya ingin Instagramnya look Instagramable gitu ya apa. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita kasih contoh yang misalnya dari rules yang kita terapkan ke bagian potret. Misalnya di sini kita ambil ya unusual point of angle. Nah, dari sini kita hanya ambil lurus segini. Tapi kita ambil gini. Nah, makanya di sini kita bisa lihat ini unusual angle yang kita bisa ambil. Sama seperti ini, kita ambil bukan dari bawah tapi dari atas. Oke, jadi tidak selamanya harus ambil gambar itu harus dari angle tengah, angle bawah juga bisa. Yang penting bisa mengatur model itu tersebut sama kayak ini. Nah, kalau ini kita sengaja apa? Karena ini kita gabungkan antara unusual dengan lining. Misalnya, nah ini lining, ini lining, ini lining.
ini lining, dan ini lining. Jadi semua point of interest-nya ada di tengah sang model. Begitulah makanya kalau bilang harus ada komposisinya tersendiri. Oke, lanjut. Untuk ini mungkin ya ini untuk cewek-cewek lah kalau bilang. Nah, kalau kita bisa terapkan untuk mau ambil potret hanya untuk dekat wajah, apalagi kan cewek-cewek zaman sekarang kan paling nggak mau untuk eh, potret se se kalau bilang semuka begini. Nah, kita kita kasih ya kalau kita kasih rupa seperti bocoran-bocoran sedikit untuk terlihat bagus itu kayak misalnya ya di sini kita bisa lihat di sini hanya main memuka. Nah, main muka ini seperti supaya membuat di ekspresi yang di dalam muka itu lebih lebih timbul. Misalnya ini kan dia senyum pakai kacamata. Jadi dia bisa sambil ngatur kacamata. Di sini dia mau tunjukkan ekspresi yang fierce atau kalau bilang sedikit marah. Nah, di sini dia sambil aduh kayak sakit kepala tapi masih tahan kayak gitu. Nah, ini kita memang sengaja bikin. Nah, kalau ini kita bikin untuk menonjolkan dari aksesoris yang ada di muka ini. Oke. Nah, untuk yang di atas ini kita bikin untuk eh, point of interest-nya di mana. Misalnya ini kita ini sebenarnya ini barang endorsan. Nah, ini kita bikin supaya orang itu tertuju di sini. Nah, itu. Ini sama juga ini. Tapi sebenarnya ini kita kasih lihat memang lebih muka, tapi kita juga kasih lihat untuk point of interest-nya ada di muka juga. Kalau ini sama, ini memakai objek yang tergantung dari apa, jadi bisa memakai objek sesuatu untuk pemadat. Kalau bilang bikin gambar itu menjadi padat. Nah, oke lanjut. Nah ini seperti kalau bilang ini kita berfoto eh, brand apa clothing lokal lokal brand clothing. Yaitu kita pernah kerjasama dengan Infinity dengan Itsubiki. Nah dari sini kita bikin gini karena untuk menunjukkan dari brandnya, ini brandnya, dan ini brandnya. Jadi kelihatan kayak menunjukkan brand apa yang akan dijual dari objek tersebut. Dan jadi misalnya, oh dari ini dia kasih lebih expose lagi dari outfitnya sendiri. Nah begitu. Kemudian ini kalau mau dibilang konseptual fotografi. Nah konseptual fotografi sebenarnya ya tinggal main-main konsep aja. Misalnya, oh dapat konsep ini bagus nih. Misalnya, oh kita mau main Halloween. Nah, kita main Halloween yaitu misalnya ini konsep The Mummy ataupun kita mau ambil cosplay. Nah, bisa ambil kayak gini. Kalau mau ambil 17-an juga bisa. Ya, gini. Harus ada, tapi kalau kalau mau 17-an sih kalau kita di sini pakai dua model karena menggambarkan sang istri yang menunggu eh, suaminya yang sedang ikut perang. Oke. Nah, kalau ini konseptual Natal. Nah, dari sini kita seperti bilang tadi, eh apanya frame di dalam frame. Nah, misalnya ini frame nih. Nah, di dalam frame ini ada frame juga ini. Nah, makanya kita memakai framing di dalam framing. Seperti itu tentunya. Dan ini konsep eh Kabasaran. Barusan di foto sih kemarin ini kalau salah. Nah, ini kita ambil jadi bertiga pokoknya mempresentasikan Kabasaran itu seperti apa. Oke. Nah, untuk itu sekian untuk kali ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Eman yang telah membawakan materi. Saja menarik sekali ya hal-hal yang berhubungan dengan fotografi ini. Kepada teman-teman, sekarang dibuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan on mic-nya dan bertanya. Bisa juga menuliskan pertanyaan Anda pada kolom chat.
Eh, baiklah, ini ada satu pertanyaan untuk Kak Remon. Kak mau bertanya bagaimana pengalaman ketika pertama kali mulai belajar fotografi? Mungkin bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih untuk Clara. Oke, bagaimana pengalaman ketika pertama kali mulai belajar fotografi? Nah, tentunya kita belajar fotografi itu maksudnya kita kenal fotografi itu enggak secara langsung kayak, oh kita harus mulai fotografi. Enggak. Tapi pertama itu kita coba, bukan coba sih, sebenarnya itu ada teman panggil untuk, oh, Mun, yuk mau coba foto-foto yuk, apa kayak gitu. Ada tapi kakak teman sih itu. Nah, untuk itu kita belajar foto itu pertama bukan dari kamera DSLR ataupun kamera analog atau kamera apapun. Kita itu pertama kali belajar itu dari kamera handphone Samsung Galaxy A3 kita PHP SMA dulu. Nah, dari situ kita ambil itu cuman kayak, oh cuman asal aja, tapi yang penting ada komposisi yang kita taruh. Jadi kita teman bilang, Mun, ngana belajar-belajar apa, eh, aturan-aturan dan komposisi dari foto. Nah, dari situ kita secara otodidak kita coba-coba belajar, cari-cari di internet, eh, cari-cari modul atau apa. Pokoknya video kan sekarang kan, apalagi zaman sekarang kan ya namanya udah ada YouTube kan. Nah, YouTube sekarang kan banyak sekali tutorialnya kan. Nah, coba belajar-belajar dari tutorial YouTube, tutorial apa aja, pokoknya dari mana saja yang eh, bikin yang bisa dimengerti. Nah, kita jujur pertama kali belajar itu cuman dari teman, itu cuman ya pokoknya cuman tapi teman itu ada DSLR, tapi kalau kita nggak ada DSLR sama sekali karena cuman pakai HP, cuman ya pokoknya cuman kalau itulah kita bilang kita cuman kayak hobi, cuman ya coba-coba foto no. Nah, lama kemudian kita lama kelamaan kita mulai kayak, oh kok bisa kok jadi enak buat foto-foto. Akhirnya kita pikir kita nabung buat cari beli kamera DSLR. Nah, kita beli DSLR itu beli DSLR yang murah, itu pun bekas sih sebenarnya. Nah, pelan-pelan kemudian kita mulai tambah lagi, kita pakai pengetahuan. Jadi jangan sampai stuck di, misalnya kalau kita so tahu di satu ini, tapi kita cuman ya sudahlah ya mending kita so tahu di sini. Enggak, tambah belajar lagi, jangan cuman di stuck di satu tempat itu. Karena apalagi kalau di wedding prewedding itu untuk bersaing dengan, apalagi bersaing dengan vendor-vendor dari sebelah-sebelahnya itu susah sekali. Apalagi kan ya kalau bilang, oh ini yang foto yang dari vendor ini bagus, yang lain-lain yang klien malah lari ke dia, ataupun dari vendor ini bagus lah, semua klien lari ke dia. Dari sini kita kayak main kompetisi, nggak cuma apa, tapi kompetisi sehat. Yaitu dengan belajar-belajar lagi, tambah-tambah pengetahuan untuk meningkatkan skill dari fotografi. Jadi kalau bilang fotografi sih enak sih, karena itu dari nggak hobi yang boleh bikin doi, nggak cuman kayak kita cuma mau foto aja atau apa. Nah, dari sini hobi juga bisa menghasilkan duit. Jadi contohnya ini fotografi ini. Oke, nah sekian, terima kasih Clara. Oke, baiklah, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Angelina Londoran. Kak mau bertanya, untuk menghasilkan foto yang bagus kalau memotret memakai handphone biasa, bagaimana kita mengatur ISO, aperture, dan lain sebagainya? Oke, terima kasih. Nah, untuk menghasilkan foto yang bagus memakai handphone, sebenarnya handphone zaman sekarang sih sudah ada mode manualnya kan. Nah, mode manual itu sekarang sih udah lumayan. Tunggu, kita tutup dulu ini ya supaya bagus. Oke. Nah, jadi untuk HP zaman sekarang sih kan udah lumayan ada yang mode manualnya kan. Nah, mode manual itu bisa untuk explore lagi. Kayak kita sama kasih belajar tadi, IC itu harus di apa, misalnya di segitiga itu kita harus membuat foto itu jadi center di tengah. Jadi kayak, oh ini
Ya, misalnya ISO-nya ini kelebihan, coba tutup dengan aperture, kasih tutup sedikit, tapi masih terang. Nah, kita coba lagi tambah dengan dari shutter speed ini. Jadi shutter speed kasih kasih lebih lagi supaya nanti semuanya balance. Jadi intinya itu segitiga ini kita bikin itu balance supaya jadi di tengah. Begitu. Sorry, ini memang rada kompleks tapi seperti itu sebenarnya. Nah, mungkin kalau HP zaman sekarang sih mungkin nggak ada aperture ya, cuma ada ISO dengan shutter karena HP zaman sekarang sih, apalagi kalau mau bilang HP yang high-end yang misalnya sudah sampai apa namanya kayak iPhone itu, kalau salah iPhone ada, ya Samsung Galaxy S20, pokoknya yang kalau bilang ya yang mahal-mahal lah. Nah, mahal-mahal HP mahal begitu sudah ada aperture-nya yang bisa diatur sendiri. Nah, kalau kayak cuman HP ya apalagi HP-HP kentang kan, HP-HP Xiaomi, HP-HP Realme, HP-HP apapun itu yang memang kalau bilang murah gitu. Nah, di situ sebenarnya ada settingan, tapi di situ settingan kita dibatasi dengan tidak adanya aperture. Nah, sebenarnya tidak ada aperture itu nggak apa-apa sih. Yang penting dari kan namanya juga digital kamera kan, digital kamera yang dasar dari HP. Nah, di situ kita kita main aja di sini. Nah, ada yang ini, yang aperture ini, dia main otomatis, dia atur sendiri. Makanya kan titik fokus kita taruh di mana, dia langsung, oh di sini dia langsung blur. Nah begitu. Jadi kita hanya untuk mengatur di bagian ISO dan aperture, ISO dan shutter speed seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari Febri Mairi. Bagaimana cara mengatur exposure pada kamera, serta apakah hasil gambar yang baik dan berkualitas pengaturan exposure-nya? Dari kita cerna lagi bagaimana cara mengatur exposure pada kamera, serta apakah hasil gambar yang baik dan berkualitas tergantung dari jenis kamera yang digunakan atau tergantung. Oke, siap, mengerti. Nah, jadi bagaimana cara mengatur exposure pada kamera seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Tapi yang tadi kok memang masih kita jelaskan hanya untuk basic. Karena kalau mau apalagi mau belajar pewarnaan, mau belajar apa namanya backlight dan softlightnya bagaimana itu lebih, tapi kalau ini sih kita lebih ke basicnya dulu karena ini memang kalau basic sih paling banyak dipakai. Nah, untuk mengatur exposure itu kan seperti kita bilang itu ada segitiga exposure. Nah, di situ kayak kita bilang tadi yang di pertanyaan Clara tadi. Nah, dari situ kita ngatur itu di tiga ISO, aperture dan shutter speed itu kita bikin sedemikian rupa agar nanti fotonya balance di antara tengah segitiga itu. Oke. Nah, apakah hasil gambar yang berhasil tergantung dari jenis kamera yang digunakan? Sebenarnya kalau kalau mau dibilang kalau buat kamera DSLR nih. Nah, kalau kamera DSLR sih kalau menurut kita enggak tergantung kamera. Memang sekarang kalau bilang tergantung kamera, tapi semua kamera itu sebenarnya sama bagus. Tapi kalau misalnya gini nih contohnya, oh itu orang kameranya mahal sampai beratusan juta, tapi nyatanya pas lihat hasil fotonya kayak, lah ini hasil bagaimana nih? Hasil nggak menentu dengan harga dari equipment atau dari kamera yang dia pakai. Nah, itu banyak sekali sih di Manado kalau mau bilang sebenarnya. Ada yang kamera sampai puluhan juta, tapi nyatanya pas foto kamera kayak, ya kayak begitu-begitu dong. Nah, jadi sebenarnya yang kualitas dari gambar yang baik itu bukan dari kamera, tapi dari bagaimana skill kita untuk foto maksudnya skill kita dalam memotret. Misalnya kan, oh walaupun kita pakai kamera tua, sekarang kalau mau bilang kan ada yang foto masih pakai kamera film sampai sekarang kayak ini film kayak gini. Nah kan dia kan kayak gini. Nah contohnya kita kasih lihat. Nah film kayak gini nih. Nah
kalau mau bilang untuk yang film-film begitu, malahan sampai sekarang itu masih banyak yang memakai kamera film. Nah, kamera film itu sebenarnya masih lumayan bagus di dunia sekarang karena eh, diambil dari estetikanya. Nah, walaupun memang kalau bilang kamera film itu ISO-nya ya lebih rendah karena ISO cuman bisa sampai 800, sensitivitasnya nggak terlalu nggak terlalu sensitivitas. Nah, oleh karena itu lebih susah dikontrol daripada kamera DSLR. Akan tetapi kalau misalnya dari skill yang kita asah-asah terus sampai misalnya sampai eh, mahir dalam memotret, itu bakalan kalau misalnya pegang kamera yang tua aja atau kamera yang biasanya bisa bagus seperti apa namanya eh bisa menghasilkan hasil yang bagus walaupun memang eh, kamera itu tidak sebagaimana rupa. Nah, kalau mau lihat contohnya, ada banyak yang dari channel YouTube-nya Jessica Kobesi, dia itu fotografer dari luar. Dia itu kasih metode kalau misalnya seorang pro fotografer yang biasanya pakai kamera berpuluhan juta tapi eh, skillnya memang sangat mahir, memakai kamera misalnya kamera cuman kayak kamera mainan seperti ini. Nah, di situ kita bisa lihat walaupun dia cuma pakai kamera mainan seperti kamera kayak cuma bilang HP Mito, itu bisa bisa jadi estetika mungkin tidak hanya menjadi kayak cuman asal difoto doang gitu. Nah, nanti kita kasih linknya deh nanti biar nanti coba apa. Supaya nanti ditonton jangan kayak itu jadi apa referensi kita buat nanti oh coba-coba lebih belajar lagi supaya ya bisa mirip seperti Jessica Kobesi. Ya, seperti itu. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Remon atas jawabannya. Teman-teman, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh open mic-nya atau boleh menuliskan di kolom chat, dipersilakan. Baiklah, tadi untuk link YouTube, Kak Remon sudah bagikan di link kolom chat ya. Ada pertanyaan lagi, Kak, masih dari Clara, bertanya, untuk setiap objek gambar, baik itu hewan, orang, hewan, atau pemandangan, ada tidak lensa tertentu yang harus digunakan? Oke. Terima kasih Clara. Hmm. Untuk setiap objek gambar baik itu orang, hewan atau pemandangan ada tidak lensa tertentu yang harus digunakan. Eh ada sih tergantung kebutuhan. Nah, kalau misalnya kita mau mengambil gambar misalnya objek orang, tapi kita mau ambil juga eh, apa namanya background yang ada di belakang. Misalnya ini objek misalnya manusia. Nah, di antara belakang ini itu ada misalnya oh ini Disneyland. Nah, kita harus memakai lensa biasa saja sih nggak apa-apa gitu. Yang kalau bilang lensa kit yang ada zoomnya itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita mau mengambil eh, seperti apa namanya itu eh, portret portret dari orang itu kita bisa memakai lensa fix yaitu lensa fix 50 mm f1,8. Nah, itu yang f itu kan aperture. Nah, aperture itu bukannya sampai 1,8 yang lebar sekali seperti ini. Nggak tertutup kayak gini. Nah, itu gunanya bagus untuk menciptakan depth of field atau eh, blur yang ada di belakang. Nah, seperti itu. Kalau untuk hewan biasanya sih kalau misalnya yang dipakai apa namanya National Geographic. Nah, National Geographic itu orang memakai itu lensa-lensa
putih yang panjang begini. Nah, itu tentunya gunanya untuk mengambil ya jarak jauh. Tapi akan tetapi jarak jauh itu biarkan tidak mengganggu, misalkan objek biarpun dijauh, orang masih bisa foto, tapi nggak mengganggu hewan itu untuk langsung ngacir ke sana kemari dong. Jadi orang bisa bidik dari jauh. Akan tetapi kalau mau dibilang lensa putih itu lebih mahal sih sebenarnya. Bahkan kalau bilang lensa putih itu DP mahal bisa lebih dari harga kamera, serius. Nah, untuk pemandangan tergantung sih, kalau pemandangan sih bisa pakai yang lensa biasa atau pakai lensa yang wide. Wide itu lensa lebar. Yang lensa itu kayak kalau bilang kalau lihat dressnya itu secembung begini. Nah, dia itu berguna untuk mengambil keseluruhan dari suatu frame. Jadi misalnya kita orang mengambil bukit yang ada di Pantai Tulap. Nah, bukit yang di Pantai Tulap kan nggak mungkin orang harus memakai lensa fix kan, karena orang mau ambil pemandangan yang lensa bokeh. Jadi orang pakai, kalau bukan lensa biasa, orang pakai lensa yang lensa wide. Nah, wide itu kalau misalnya memang berpengalaman dong. Nah, kalau misalnya kita mau foto pemandangan tapi yang lebih luas, kita disarankan pakai lensa wide yang kalau bilang dia lebar. Nah, begitu. Untuk mungkin kalau mau dibilang untuk lensa biasa sih, kalau misalnya kan apalagi kan kamera zaman sekarang kan kalau dijual kan ada dengan lensa biasa, lensa atau biasa dikatakan lensa kit. Nah, lensa kit itu kalau kita saran itu bagusnya foto objek manapun, pemandangan bisa, tapi orang tidak bisa mengambil dengan apa namanya? Yang boleh mau ambil potret. Nah, gini kita kasih contoh deh, misalnya bentar nih. Tunggu. Nah, wait. Nah, oke. Wait. Kelihatan? Nah, seperti contoh. Wait. Kelihatan ya? Nah, contohnya yang kamera ini, kita memakai lensa biasa. Sebenarnya ini kita pakai lensa biasa, ini lensa biasa, ini lensa biasa, ini lensa biasa, ini juga lensa biasa. Yang penting di dalam framing itu ada antara objek dengan background itu bisa selaras dengan apa yang orang foto. Misalnya ini temanya kan ini ya kalau bilang streetwear. Streetwear ini kita ambil contohnya ya memang harus yang lebih street kayak gini dong. Nah, makanya oleh karena itu kita harus ambil lebih luas, nggak ambil kayak misalnya harus kayak gini. Nah, ini kita pakai lensa fix. Jadi lensa yang cuma untuk khusus yang memang bokeh, yang memang bukanya lebar sampai dia ada depth of field kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, terus itu aja sih kayaknya ini. Jadi untuk tipsnya sih mendingan ya kalau kamera sih walaupun memang kamera cuma dapat lensa fix lensa kit doang itu sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi di situ bagaimana kita mau explore lagi dengan kamera dengan lensa itu, jangan cuma stuck di satu tempat. Oke, makasih. Ada lagi? Oke, baik. Terima kasih jawabannya. Ada lagi pertanyaan dari Felicia Takarendehang. Kak, saya mau bertanya. Tadi Kak sudah jelaskan bahwa street fotografi itu biasanya terang sebut itu manusia yang candid-candid. Pertanyaan saya, apa perbedaan antara street dan urban street fotografi dan apa yang menjadi sasaran dalam urban fotografi? Oke, nah untuk ini sebenarnya sih sama aja, tapi kalau untuk urban sih lebih ke perkotaan yang memang lebih apa namanya? Lebih kalau mau bilang sih Manado rada susah dibuat
urban. Kecuali kalau mau ambil, misalnya contohnya kita mau ambil temanya di 45, misalnya di kawasan 45 itu untuk ambil urban itu banyak. Jadi urban itu kayak seperti misalnya bagaimana itu kayak street dicampur dengan arsitektural dari sebuah gedung atau sebuah apa, itu namanya urban. Nah, urban itu gimana ya kalau bilang? Pokoknya kayak kita main arsitektural dari gedung dengan cendit itu seperti sama-sama. Jadi kayak misalnya ada bapak-bapak jualan es di tengah perkotaan yang kalau bilang banyak yang gedung apa namanya gedung-gedung tinggi. Nah itu bisa dibilang urban karena urban kan itu kalau bilang di bahasa Indonesia kan itu kan perkotaan. Nah kalau street kan itu seperti cuman jalanan doang. Jadi street photography itu cuman kita mengambil itu di kehidupan sehari-hari orang di jalan. Nah, kalau urban itu kita mengambil kehidupan orang sehari-hari, tapi di tengah kota, di tengah antara bisanya perkotaan, ya kalau memang perkotaan duniawi lah. Nah, kayak gitu. Nah, apa yang menjadi sasaran dalam urban fotografi? Sasarannya tentunya sih pastinya banyak sebenarnya. Ada yang bisa sampai eh, kayak street fotografi, ambil candid, bisa ambil fashion juga, bisa ambil dari misalnya ya contohnya ini gedung, ini model, ataupun kalau biasanya sih kalau orang kenal sih urbex, urban exploration. Nah, urban exploration itu ya khususnya untuk yang jiwa jiwa lebih untuk eksplorisasi. Jadi contohnya, oh kita pernah ke misalnya ini MBH nih, tahu MBH kan Manado Beach Hotel. Nah, Manado Beach Hotel kan itu sebenarnya kayak rupa so terbengkalai. Nah, di MBH itu orang bisa ambil-ambil foto di tempat terbengkalai. Nah, itu urban explorer sih lebih dinamakan karena kita mengeksplor di tempat yang memang orang tidak pernah tahu dengan yang kadang orang tahu. Makanya sekarang banyak yang ya, kalau menang urbex. Kalau di Manado sih ada yang urbex tuh lalu, tapi sekarang kayaknya sudah ada. Ada pun paling cuman yang ya cuman mau have fun doang sih. Nah, kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik, Kak Remon, atas jawabannya. Terima kasih. Uh, Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Uh, dengan demikian, begitu banyak hal yang kita pelajari hari ini tentang fotografi, baik itu dari pengaturan ISO, exposure, teknik pengambilan gambar, dan lain sebagainya. Diucapkan terima kasih kepada Kak Remon yang telah membawakan materi yang cukup menarik pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama dalam kegiatan hari ini. Semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat serta mungkin menambah minat ke teman-teman semua pada bidang fotografi. Sekian kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.